Untuk kasus 1, di sini yang berperan sebagai coach adalah Endang Prastiawati, yang berperan sebagai coachi adalah Bu Asma Warni. Seorang murid bernama Warni menyampaikan kegelisahannya atas program sekolah tentang kewajiban siswa kelas 9 untuk membuat sebuah cerpen sebelum lulus dari sekolah. Sebab murid tersebut merasa tidak bisa membuat karya tulis. Namun program sekolah harus tetap dilaksanakan karena cerpen tersebut akan dibukukan dan dibagikan saat wisuda sebagai kenang-kenangan. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Oh, kamu Warni. Ayo masuk. Mari duduk. Warni gimana kabarnya? Ya Bu, Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Endang juga sehat ya Bu? Alhamdulillah, Bu Endang juga sehat kok Warni. Bu, saya mau ngobrol sama Bu Endang. Bu Endang ada waktu nggak ya? Ya, tentu saja dengan senang hati Warni. Bu Endang kebetulan lagi nyantai kok. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, sebenarnya saya malu mau menyampaikan pada Bu Endang. Namun daripada saya makin galau dengan masalah saya, maka saya ingin menyelesaikan masalah saya ini Bu, supaya saya bisa lebih tenang. Oh, begitu. Ya, supaya kamu bisa lebih tenang, coba Warni cerita ke Bu Endang. Anggap saja Bu Endang ini orang tuamu sendiri. Jadi, kamu tidak usah merasa malu ya. Baik Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Warni. Begini Bu, saat ini saya lagi galau. Karena tugas akhir sekolah, kami diharuskan untuk membuat sebuah cerpen sebelum lulus nanti. Kata Bu Novi, cerpen tersebut akan dibukukan, supaya bisa jadi kenang-kenangan dan akan dibagikan saat wisuda nanti. Jadi, di sini Warni lagi galau nih karena tugas akhir sekolah yang mengharuskan untuk membuat cerpen sebelum lulus nanti. Iya Bu, gini Bu, mengenai tugas membuat cerpen itu, saya bingung Bu. Loh, kenapa kamu kok bingung Warni? Saya sebenarnya senang Bu dengan tugas itu, tapi saya ada kendala Bu. Kendala apa Warni? Nah, kendalanya gini Bu, untuk membuat cerpen itu, saya bingung harus memulainya dari mana. Saya tidak begitu paham cara menulis cerpen. Sebelumnya saya juga tidak pernah membuat cerpen. Selain itu, waktunya juga mepet. Saya harus gimana ini Bu? Lah terus, kamu maunya bagaimana tentang tugas itu? Ya, maunya tetap mengerjakan sih Bu. Kalau nggak ngerjakan, takut nggak lulus nanti. Lalu, cerpen seperti apa yang akan kamu buat? Apa sudah ada rencana atau sekilas gambaran begitu? Belum sih Bu. Ini masih saya pikirkan. Saya masih melihat dia contoh cerpen di Google dan membaca cerpen yang ada di majalah sekolah, karya teman-teman dan adik kelas. Wah, itu langkah awal yang cukup bagus menurut Ibu. Lalu, langkah selanjutnya untuk bisa menulis cerpen, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Warni? Apa ya Bu? Oh iya, saya akan meminta bimbingan khusus sama Bu Novi untuk mengajari saya cara menulis cerpen. Oh, bagus itu. Kira-kira cara apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa lagi ya Bu? Sepertinya saya juga harus belajar dari internet. Bagaimana cara menulis cerpen untuk pemula seperti saya ini. Bagus, Warni. Wah, kira-kira kapan kamu segera merealisasikan untuk meminta bimbingan khusus sama Bu Novi dan belajar dari internet mengenai cara menulis cerpen? Iya Bu, saya segera melaksanakannya hari ini juga sebelum sekolah.
Nah, Warni akan mulai dari mana dulu nih? Pulang sekolah nanti, saya akan minta izin dulu kepada orang tua untuk pulang terlambat dan langsung menemui Bu Novi untuk meminta bantuan khusus cara menulis cerpen. Kalau untuk belajar dari internet, saya akan melaksanakan nanti setelah sampai di rumah. Siapa kira-kira temanmu yang bisa diajak untuk membantu kamu? Siapa ya, Bu? Oh, iya, Bu. Fitri kan rumahnya dekat dengan rumah saya. Saya coba akan minta tolong dia untuk membantu saya. Nah, bagus sekali itu. Alhamdulillah, Bu Endang sangat senang dengan apa yang akan kamu lakukan agar kamu segera bisa menulis cerpen dan bisa memenuhi tugas akhir sekolah. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Sama-sama, Warni. Sekarang, Bu Endang mau tanya ya, kapan nih target selesainya pembuatan cerpen kamu? Saya usahakan ya, Bu, 2 minggu lagi mungkin selesai. 2 minggu ya? Biar Ibu tahu kalau dalam 2 minggu ini udah ada hasil, gimana nih caranya? Kalau 2 minggu saya sudah menyelesaikannya, nanti saya akan menemui Bu Endang dan akan menunjukkan hasilnya, hasil yang sudah saya buat sama Bu Endang. Jadi, 2 minggu lagi kita ketemu ya. Baik, Bu, siap. Luar biasa. Semangat ya, Warni. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Ya, sama-sama, Warni. Baik, Bu. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ya, adalah kasus yang kedua, yang bertindak sebagai coach adalah Asma Warni, yang sebagai coach adalah Bu Endang Prasetyawati. Kasus keduanya seperti ini, jadi seorang guru bernama Bu Endang menyampaikan permasalahannya kepada rekan sejawatnya, yaitu Bu Warni, mengenai cara meningkatkan minat belajar matematika siswa. Saat pembelajaran. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum, Bu Warni. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Bu Warni juga sehat ya, Bu? Alhamdulillah Bu Endang, saya juga sehat. Ada apa nih? Apakah ada yang perlu dibicarakan? Iya, Bu. Saya mau ngobrol nih sama Bu Warni. Apakah Ibu ada waktu? Ya, tentu saja. Dengan senang hati Bu Endang. Kebetulan saya lagi santai. Sebelumnya, terima kasih ya, Bu, karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Saya butuh di coaching sebentar nih Bu. Jadi begini Bu, saya tuh mau menyampaikan permasalahan di kelas saya. Akhir-akhir ini tuh nilai matematika anak-anak itu kok cenderung turun ya Bu. Saya merasa minat belajar mereka itu kurang terhadap mata pelajaran matematika. Oh, begitu. Jadi Bu Endang punya permasalahan di kelas mengenai kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Iya Bu, seperti itu permasalahan saya. Saya itu merasa kesulitan memberikan pembelajaran yang bisa meningkatkan minat mereka, minat anak-anak untuk belajar di kelas. Kesulitannya bagaimana ya Bu yang Ibu maksud? Gimana ya? Anak-anak itu tidak fokus saat pembelajaran. Di kelas mereka kurang memperhatikan ketika saya menjelaskan materi pelajaran. Sepertinya anak-anak tuh sudah bosan gitu loh Bu. Saya itu bingung harus bagaimana untuk meningkatkan minat belajar mereka pada pelajaran saya. Yang membuat anak-anak tidak memperhatikan dan merasa bosan kira-kira apa ya Bu? Mungkin karena pembelajaran yang selalu sama, atau mungkin mereka bosan karena metode ceramah yang saya berikan, atau apalagi ya Bu. Coba Bu Endang identifikasi terlebih dahulu. Faktor apa saja yang membuat siswa kurang memperhatikan dan cenderung merasa bosan? Atau Ibu tanyakan kepada anak-anak dari hati ke hati, pembelajaran yang mereka inginkan seperti apa? Itu sudah saya lakukan sih Bu. Dan anak-anak itu menyebutkan kalau mereka itu butuh pembelajaran yang berbeda dan membuat menarik begitu loh Bu, membuat mereka senang. Apakah Bu Endang paham bagaimana cara membuat mereka senang dan mau mengikuti pembelajaran dari Bu Endang? Kira-kira apa yang Bu Endang lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa ya Bu? Saya rasa sesuatu yang menarik lah bagi anak-anak. Itu bagus, Bu. Pasti ada yang lebih spesifik lagi, Bu, yang bisa Jenengan lakukan. Kemarin sepintas itu saya lewat di depan kelasnya Pak Amir loh Bu. Beliau menerapkan metode pembelajaran yang menarik, seperti memanfaatkan PPT, kemudian menggunakan gadget dalam pembelajaran, juga menerapkan diskusi interaktif yang menyenangkan bagi anak-anak. Wah, bagus sekali tuh Bu Endang. Mungkin ada cara lain tuh yang bisa Jenengan terapkan. Mungkin saya akan memanfaatkan barang bekas untuk mengajak anak-anak membuat media pembelajaran supaya mereka lebih aktif ya Bu. Sekaligus menerapkan kepedulian lingkungan yang ada di sekitar mereka. Wah, itu bagus sekali Bu Endang. Jadi selain panjenengan itu mengajarkan materi, Jenengan itu juga mengajak anak-anak untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini mau direalisasikan? Ya secepatnya Bu Warni. Saya kan ingin permasalahan saya ini segera terselesaikan. Mungkin Bu Endang juga membutuhkan bantuan dari seseorang. Nah, kira-kira Bu Endang punya pandangan enggak? Siapa yang bisa membantu panjenengan? Siapa ya Bu? Oh iya, tadi itu kan saya terinspirasi ya dari metode mengajarnya Pak Amir. Nanti saya akan meminta beliau lah untuk membantu saya. Nah, bagus sekali itu Ibu. Mungkin bisa jenengan terapkan itu. Iya, baiklah Bu Warni. Saya sedikit lega nih setelah ngobrol bersama Bu Warni. Sebelumnya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Alhamdulillah Bu Endang. Kalau panjenengan sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut.
Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Endang. Nah, Bu Endang kan sudah mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas panjenengan. Kira-kira cara tersebut akan direalisasikan kapan? Saya usahakan secepatnya lah, Bu. Saya ingin permasalahan saya ini segera terselesaikan. Kalau tidak ada kendala, mungkin 1 minggu ke depan lah saya selesaikan persiapan yang harus dilakukan. Luar biasa sekali Bu Endang ini. Panjenengan benar-benar gercep untuk mempersiapkannya. Saya jadi nggak sabar untuk lihat hasilnya nanti. Saya juga ingin segera terrealisasi, Bu. Saya ingin anak-anak yang saya ajar itu bisa memahami materi pelajaran dan mendapatkan nilai mata pelajaran matematika, tentunya ya mereka bisa meningkatlah nilainya. Begitu, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti 1 minggu ke depan ya Bu, kita akan ketemu lagi untuk melihat hasilnya dan membahas permasalahan ini lagi. Siap, Bu Warni. Baiklah, Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Bu, semoga pertemuan ini bermanfaat ya Bu. Iya, Bu, pastinya bermanfaat lah buat saya. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.